Sabtu malam setelah pemeriksaan, Habib ditahan. Padahal baru pemeriksaan identitas FPI, belum masuk ke materi. Proses penyidikan belum selesai, tapi tangan sudah diborgol dan ditempatkan di tahanan narkoba dengan alasan agar tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan. Habib penuhi surat pemanggilan dengan kooperatif dan datang sendiri, tapi Polri menyampaikan menyerahkan diri dan main menahan meski penyidikan belum selesai dan belum masuk materi. Bukankah seharusnya menyelesaikan penyidikan terlebih dahulu kemudian ke tahap pengadilan? Disampaikan bahwa Habib ditahan karena melanggar prokes. 5 lainnya dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Apakah Petamburan masuk ke daerah kekarantinaan? Tak cukup pasal tersebut, ternyata dilayangkan pasal baru, khusus Habib, dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan dan pasal 216 KUHP tentang menghalang-halangi ketentuan undang-undang. Apakah Habib melakukan penghasutan tersebut dan menghalang-halangi ketentuan undang-undang yang dimaksud? Sejatinya, pasal 160 dan 216 ini merupakan delik material dan harus ada akibat yang konkret. Di sisi lain, pasca penembakan terhadap 6 anggota FPI masih sepi, tempat penembakan tak menyisakan jejak sama sekali. Tak ada garis polisi, semua bersih seolah tak terjadi. Saksi mata yang memandikan jasad korban sudah menyampaikan dengan sejelasnya. Keluarga sudah menyampaikan dengan dukanya. Bahkan barang handphone yang dimiliki korban tak pernah dikembalikan. Kemudian kasus korupsi yang ditangkap dalam 2 pekan waktu itu, seolah membias dan tak dipertontonkan kembali. Bagaimana keadilan di negeri ini? Korupsi bermiliaran rupiah merugikan negara dan merampas hak warga yang kelaparan, warga yang kesulitan, dan hanya berharap dari dana bansos yang ternyata dikurangi. Banyak ulama yang berbicara tentang ketidakadilan belakangan ini, tentang kezoliman ini, walau bagaimanapun adanya, kebenaran harus tetap ditegakkan. Kami tak punya tangan yang bisa berkuasa dan menentukan. Kami hanya punya hati yang rasanya detik ini merasakan sakit kering sampai ke kerongkongan, melihat kebenaran yang dibeli karena jabatan. Semoga kita masuk kepada orang-orang yang benar, yang menengadahkan tangannya untuk meminta keadilan, karena pada akhirnya hanya Allah yang Maha Adil dan akan mengadili di yaumul hisab nanti. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya. Selamatkanlah kami dari kejahatan dan limpahkanlah sholawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat semuanya. Amin.